kumpul semua nih. Karya Mandiri nggak tahu mungkin nggak bisa lagi mainan itu. Dikasih bebas nih, Bang. Oh, bisa gimana? Iya, dia bilang karena Makassar gitu. Makassar sih rata-rata pemainnya. Kecuali pemainnya Bali yang Rahmat Arjuna, siapa lagi? Kalau kayak Asnawi bisa main. Ya, Asnawi bisa main. bisa main tapi tergantung Asnawinya lagi mau main atau tidak. Asnawi main di mana? Karya Mandiri seharusnya. Tidak, maksudnya sekarang masih di Thailand. Iya, Thailand, Port. Tapi libur mini liga. Sementara BSP CTLU dengan Maningari di stop kemeja panitia. Cek cek cek. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bung Wisnu di lapangan Gelora Sultan Hasanuddin Makassar. Oke, pada sore hari ini match kedua Wali Kota Cup 7 tahun 2024 akan mempertemukan Manyingaring Maiki FC berhadapan dengan CTLU FC. Di mana kita tahu CTLU sudah mengemas 6 poin dan Manyingaring FC
sudah Melakukan sesi foto. memiliki Waktu 2 menit. bola 17 plus. Sementara Mangingaring Maiki FC harus mengejar 12 gol dari CT Ilu. Sangat-sangat sulit untuk tim dari Mangingaring Maiki FC. Secara kita lihat juga materi dari Maiki FC dihuni banyak para pemain Liga 2. Salah satunya yaitu Hendra Wijaya, ada DJ yang pernah memperkuat Persija Jakarta, ada Harlan Suardi di bawah Mister Gawang, ada Aji Kurniawan. Panggilan kedua untuk tim Manyingari FC untuk melakukan sesi foto. Dan inilah dia Mangingaring Maiki FC melakukan sesi foto terlebih dahulu. Nabatasi kali 2 lagi 17.000. CT Ulu Iya, untuk melakukan sesi saham foto. maksimal 17.000. Tapi masukin suaranya. Matikan dulu. Cek. Inilah dia CT Ilu tadi melakukan sesi foto sebelum memulai kick off babak pertama.
Bosek. Ah, kabila apa ini? Mitra olahraga sepak bola Wali Kota Cup 7 baik untuk semua. Pertandingan hari ini akan berlangsung di grup H, merupakan partai terakhir di babak penyisian antara Manyigari FC Kabupaten Goa menjamu tamunya CT Luwu Kabupaten Luwu. Wasit yang memimpin jalannya pertandingan adalah wasit utama Bapak Laude AW1 Ladeli dan AW2 Bapak Ridwan. Kemudian pengawas inspektur wasit Bapak Haji Samarudin Usman. Dan tentunya pertandingan di babak kedua hari ini adalah menentukan langkah untuk kedua tim untuk tampil di fase babak ke-16 besar yang rencananya akan dimulai besok sampai pada hari Senin dan sudah memasuki fase sistem gugur. Kita lihat di sana ada Basna nomor punggung 5, kapten tim. Sementara kita lihat pemain-pemain dari Manyigari Kabupaten Goa tentu bersemangat. Di sana ada Rahmat Wimbe kanan, ada Akmal. Sementara kita lihat tim dari CT Luwu. Kita lihat ada Ian, salah satu striker berbahaya dari Persib Maros, bermain di Liga 3 Nasional. Di sana juga ada DJ, merupakan pemain yang pernah bermain di Persebaya Surabaya. Dan tentu legenda PSM Makassar, Hendra Wijaya. Masih strategi kita lihat. Sepertinya Harlan Suwardi juga diturunkan langsung oleh pelatih Adi. Sementara Adi menggantikan posisi dari kepala pelatih. Luar biasa pertandingan hari ini akan menentukan kedua tim ke babak zona knockout babak ke-16 besar. Selamat menyaksikan. Saya persilakan kepada Bung Hendra selaku koordinator pertandingan untuk membacakan susunan pemain. Terima kasih Bung Sofyan. Dan saya akan membacakan susunan pemain dari kedua tim yang akan bermain pada sore hari ini. Manyigari FC nomor punggung 96 Sahrul bertindak sebagai penjaga gawang. Nomor punggung 31 Rahmat. Nomor punggung
Taufik. Nomor punggung 25 Ali. Nomor punggung 94 Ahmad. Nomor punggung 12 Mail. Nomor punggung 77 London. Nomor punggung 91 Angga. Nomor punggung 26 Irwan. Dan yang duduk di bangku cadangan Mat, Kipli, Nasrul, Ceker, Adi, Adit, Furkan, Ipang. Official team, manager team Bapak Mat Tawang, coach, head coach Rashid Bakri, keeper coach Darso, medis Darso. Dan susunan pemain CT Ilu FC nomor punggung 26 Harlan Suhardi. Nomor punggung 2 Hendra Wijaya. Nomor punggung 15 Basna. Nomor punggung 42 Siswanto DJ. Nomor punggung 3 Aslan Tawakal. Nomor punggung 27 Al-Fadli. Nomor punggung 21 Fadel. Nomor punggung 6 Pian. Nomor punggung 71 Haji Kurniawan. Nomor punggung 9 Bocan. Nomor punggung 9 Alfian. Dan yang duduk di bangku cadangan Sawal, Diat Nur, Aman, Ipul, Rahmat Arifin. Official team, manager team Bapak Salib, head coach Imran, keeper coach Abdul Rauf, medis Rudi. Itulah susunan pemain kedua tim yang berlaga. Jadi bagaimana itu dagang kuceta yang lain untuk kepala dinas ini? Saya minta dulu ini kan saya sudah telepon. Tidak pangga untuk kepala dinas kayak SKPD kuceta saja mungkin toh. Bagaimana? Jangan ada eksebisi tertulis di situ. Nanti Pak Gubernur bagaimana? Khusus dia. Toh? Ke Pak Wali sudah ACC untuk penutupan. Pak Wali saya CCTV. Iya. Ini kan saya sudah bicara juga sama Mbak bilang bawa suratan. Saya anukan. Ada rahmat. Sudah dilakukan. Sementara kita lihat anak-anak Manjinggari melakukan inisiatif serangan. Ada Siswanto DJ melakukan lompat ke depan. Berbahaya Ian. Namun masih diselamatkan penjaga gawang. Ada Syahrul, penjaga gawang dari Manjinggari. Pendek saja dia. Sementara kita lihat Budiman Buswir berangkat ke pojok sudut lapangan Hasanuddin. Dan pertandingan hari ini disiarkan secara live streaming langsung DLU Bola TV Makassar. Bersama kru media ada Wisnu dan Aswar. Luar biasa. Selamat datang dari DLU Bola TV Makassar. Menyiarkan secara langsung. Sudah dilakukan. Berbahaya. Kembali anak-anak Manjinggari. Tara nomor punggung 3 Aslan, pemain Liga 3 Nasional Alesa, bermain di CT Luwu. Masih kedudukan 0-0. Nomor punggung 21 Fadil. Tahu Fadil kemarin adalah merupakan pemain yang mencetak ketika ketinggalan berlawan KKFC CTI. Dengan masuknya Fadil mampu menyamakan kedudukan. Jauh ke depan ada Siswanto DJ. Masih Siswanto DJ sendiri dia
Intercept Rahmat. Wolpas. Main 1-2. Bukan pelanggaran. Wolpas Hendra Wijaya, legenda PSM, nomor punggung 2. Yang dituju nomor punggung 23 berbahaya. Adi Bocan. Pendek saja Aslan. Sudah dilakukan berbahaya. Namun masih diselamatkan penjaga gawang Syahrul. Luar biasa gelandang nomor punggung 27 dari ZTI Luwu, Al-Qadri, salah satu pemain yang bermain di Liga 2 Indonesia. Ada Aji Kurniawan, nomor punggung 71 dengan ciri khas kaki kidal. Dan Aji Kurniawan juga merupakan mantan pemain PSM Makassar. Lemparan ke dalam. Yang dituju Al-Qadri, jauh ke depan. Menguasai anak-anak CT Luwu Pian, nomor punggung 6. Gelandang yang cukup rajin dari CT Luwu. Bukan pelanggaran, direbut. Fadel berbahaya Ian. Namun sayang sekali Ian. Kita lihat Ian, salah satu pemain Liga 3 Persimaros. Striker dengan ciri khas kaki kidal. Terjadi tendangan sudut, dilakukan Haji Kurniawan. Jauh yang dituju Al-Qadri. Sudah dilakukan. Hampir saja. Fadel. Berbahaya kita lihat. Melebar dia. Namun masih ada Hendra Wijaya, Siswanto DJ, Trupas, Fadel, Trupas. Al-Qadri. Melebar dia. Yang dituju nomor punggung 23. Salah ini, enggak ada 23. Trupas. Berbahaya anak-anak Majigari. Ada Ali. Aslan. Enggak. Cok. Luar biasa media fotografer dari CTLU Ahmad.
Pendek saja nomor punggung 17. Kipli. Ada pian melebar dia ke Siswanto DJ. Di intercept Rahmat. Namun bolanya keluar meninggalkan lapangan permainan. Ada pian Al-Kadri. Pendek saja. Kita lihat anak-anak CT Ilu melakukan terupas-terupas namun mampu diintercept anak-anak dari Manjigari, Siswanto DJ, ada Adi Bocan, Ian, back pass. Masih pian melebar dia, ada Hendra Wijaya. Gagal kita lihat Fadel melakukan shoot. Pergantian pemain dari Maningari. Keluar nomor punggung 26, masuk nomor punggung 76. Al-Kadri. Pian lakukan umpan-umpan pendek anak-anak Setelu Adi Bocang. Melebar dia ke Siswanto DJ. Pemain Persebaya Surabaya. Back pass. Kembali Adi Bocang nomor punggung 23. Ada Al-Kadri. Kita lihat anak-anak Setelu lewat kaki Hendra Wijaya. Lompas. Mampu dicegah pemain-pemain belakang dari anak-anak. Berbahaya kita lihat. Sudah dilakukan. Hampir-hampir saja. Kita lihat. Kuburan buat Setelu. Hampir-hampir. Kondon yang melakukan satu fighting lewat tembakan dari jarak 30 meter. Masih melenceng. Al-Kadri, Pian, main 1-2, Adi Bocang. Kembali Siswanto DJ. Ian, dipatahkan lagi anak-anak. Ada Fadel, pemain yang cukup rajin. Pemain potensial muda. Di sana gagal Aji Kurniawan. Di intercept. Luar biasa anak-anak Manjigari gua. Tetap melakukan perlawanan. Pian, melebar dia. Ada Adi Bocang. Masih Adi Bocang. Bukan pelanggaran. Direbut Adi Bocang kembali. Back pass. Al-Kadri. Shoot Al-Kadri. Hampir-hampir saja Al-Kadri. Kita tahu Al-Kadri merupakan salah satu pemain yang bermain di Liga 2 Indonesia. Bermain di Setelu. Dan hari ini merupakan penentuan di grup H. Memasuki babak ke-16 besar. Berbahaya kita lihat nomor punggung 76. Ipang. Rahmat. Ada Siswanto DJ. Pemain yang cepat melakukan penetrasi. Masih shoot. Oh. Hampir terjadi scoring. Kita tahu DJ merupakan pemain yang punya skill ball dan penetrasi serta
syuting yang sangat akurat. Luar biasa Siswanto DJ. Ada Hendra Wijaya. Kita lihat juga Basna jauh meninggalkan areanya. Sudah dilakukan. Ada Pak Adel. Berbahaya kita lihat. Oh. Hampir-hampir saja terjadi pelanggaran. Namun wasit Bapak Laude dari Sulawesi Tenggara memberikan tendangan sudut untuk CT Luwu. Lihat di sana ada Aji Kurniawan. Hendra Wijaya sendiri dia cukup tenang menghalau bola, lompas. Namun anak-anak Manjigari tetap fokus di pertahanan. Siswanto DJ, masih Siswanto DJ. Lebar dia yang dituju. Ada Aslan. Lepas. Oh, Aji Kurniawan. Tidak cermat kita lihat Aji Kurniawan. Masih Aji Kurniawan. Aslan menguasai jalannya. Ball position anak-anak CT Luwu. Aslan muncul. Namun sayang sekali. Belum. Lihat terjadi pelanggaran. Apakah di dalam kotak penalti atau di luar? Oh, rupanya Bapak wasit Laude menunjuk masih di luar kotak 16. Sendiri kita lihat Aji Kurniawan akan mencoba melakukan bola pelanggaran dengan kaki kidal. Sudah dilakukan. Oh, masih belum. Tepat sasaran kita lihat target dari placing yang dilakukan Aji Kurniawan. Masih melenceng jauh di atas mister penjaga gawang Syahrul. Ada Rahmat, libero handal dari Manjigari. Siswanto DJ. Ada Basna. Berbahaya kita lihat. Ada Al-Kadri. Pian. Melebar dia Pian dengan cukup tenang. Gelandang-gelandang CT Luwu. Kembali Hendra Wijaya. Jauh terupas. Ke depan yang dituju Aji Kurniawan. Masih Aji Kurniawan. Sendiri dia. Berbahaya kita lihat ada. Adi Bocang. Ternyata terjadi offside. AW1 Ladeli. Dari Sumatera Barat. Pelanggaran. Basna Numan masih mengawal duel dia.
Manjigari, DJ, ada Akmal, masih sendiri Akmal. Sudah dilakukan, namun masih melenceng jauh. Ada Fadel, kerjasama Aji Kurniawan. Namun kita lihat Rahmat, libero handal. Si tembok putih dari Manjigari Rahmat mampu melakukan intercept. Kembali anak-anak Manjigari Kabupaten Goa melakukan umpan-umpan pendek. Luar biasa anak-anak Manjigari mencoba melakukan kerjasama. Namun kita lihat nomor punggung 2 Hendra Wijaya, pemain yang cukup berpengalaman. Ada Aji Kurniawan mencoba, sudah dilakukan, namun enteng saja penjaga gawang Zarul Al-Qadri. Aji Kurniawan, namun masih dihalau si tembok putih nomor punggung 31 Rahmat, libero tangguh dari Manjigari, belum mampu ditembus anak-anak CT Luwu. Tentu pelatih Sofian tentu memberikan instruksi untuk tetap melakukan cover di kotak ke-16. Sudah dilakukan Aji Kurniawan. Berbahaya Ian. Gol kita lihat. Luar biasa Ian. Gol. Tentu sang predator Ian merupakan striker yang sangat ditakuti. Dan hari ini membuktikan bahwa dia mampu memanfaatkan bola skrimmit di kotak ke-16 dan melakukan scoring. Inilah Ian, merupakan pemain yang cukup berpengalaman dan bermain di Liga 3 Nasional bersama Kabupaten Maros. 1-0 untuk anak-anak CT Luwu. Rahmat melebar dia. Siswanto DJ, ada Fadel. Oh, ada Fian, Adi Bocan, terupas. Namun digagalkan. Rahmat pendek saja. Luar biasa Fadel, pemain yang cukup bertenaga dan masih muda. Lihat Al-Qadri, Ian, pencetak gol, melebar dia ke Aslan, Liga 3 Nasional Alisa. Kembali dia ke Al-Qadri. Mampu melakukan ball position, main 1-2. Oh, rupanya Aji Kurniawan lagi-lagi berdiri offside. Disampaikan juga kepada seluruh penonton bahwa besok merupakan partai perdana di babak zona
sistem gugur babak 16 besar akan mempertemukan Bitra Garden melawan tim PON Sulawesi Selatan. Kemudian di match kedua akan bertemu Karya Mandiri FC yang dihuni beberapa pemain Liga 1 Indonesia akan menjamu tamunya pemain-pemain Liga 2 dari Kabupaten Pindrang, Hebon FC. Dan tentunya besok juga pertandingan akan lebih cepat bermain di awal. Yang biasanya kita kick off di babak penyisian 14-20 menit. Besok kick off-nya itu adalah 14:10 menit. Itu sekedar informasi. Begitu juga di partai kedua antara Karya Mandiri melawan Hebon FC. Itu akan dimainkan di kick off 15:50 detik. Ada Siswanto DJ. Sudah lompas. Kembali anak-anak Setelu. Aslan mencoba. Oh, namun masih ketinggian bolanya. Aslan melakukan shoot dari jarak 60 meter. Ada Fadel, pendek saja dia. Di sana ada Alfian, gelandang yang cukup rajin. Masih ukul 1-0 untuk CTI Luwu, Kabupaten Luwu. Dengan gol Ian di babak pertama ini. Masih ada Akmal mencoba membangun serangan, kerjasama dia jauh ke depan. Yang dituju duel, direbut lagi anak-anak CTI Luwu. Hendra Wijaya, sang legenda PSM Makassar. Aslan, Fian, kerjasama Fadel. Namun bukan pelanggaran berbahaya. Kita lihat serangan balik melalui Kondong. Bukan pelanggaran berbahaya. Kembali anak-anak. Sendiri dia. Shoot. Sementara kita lihat pemain, salah satu pemain dari Manjigari siap-siap tim lepa-lepa karena Tandu masih terlambat dari tim medis. Tim lepa-lepa, sementara Tandunya masih dalam perjalanan. Sepertinya tim medis memberikan kode untuk melakukan rotasi pergantian pemain dari tim Manjigari Kabupaten Goa. Di Lepa-Lepa keluar dari tim Lepa-Lepa.
Siswanto DJ. Lihat salah satu petugas mengambil kucing. Sudah dilakukan, namun penjaga gawang Harlan Suwardi merupakan penjaga gawang. Kita lihat yang berhasil melakukan penetrasi, mencetak gol 2-0, mencatatkan namanya di papan top skor sementara. Ian, pemain yang cukup tenang, sang predator dari CT Luwu. Inilah Ian. Kita tahu Ian juga merupakan salah satu bintang sinetron Indosiar. Selain bermain bola, sering juga menjadi bintang sinetron di salah satu TV nasional Indonesia, Indosiar. 2-0. Haji Kurniawan menguasai bola. Pencetak 2 gol Ian, true pass. Oh, gagal kita lihat Haji Kurniawan. Serangan balik nomor punggung 76. Sudah, namun sayang sekali tidak ada pemain satupun dari winger kanan untuk melakukan penetrasi. Akmal Hidayat, Rahmat, lebar dia. Pergantian pemain dari Manyar FC. Pemain keluar nomor punggung 77, masuk nomor punggung 93. Ada Fadel, pemain yang cukup rajin kerjasama dengan Al-Kadri. Melebar dia. Oh, rupanya kita lihat tadi Bocang terperangkap offside. Sementara supporter dari Kabupaten Luwu berdatangan satu persatu memenuhi tribun. Gelora Hasanuddin Makassar, baik untuk semua. Sementara kita lihat anak-anak Manjigari Kabupaten Goa tidak berputus asa walaupun ketinggalan. Melalui kaki Rahmat, lebar dia, yang dituju Taufik. Berbahaya, Fadel, masih Fadel. True pass. Oh, rupanya kita lihat yang tidak terlalu bergerak. Ada Siswanto DJ. Kita tahu Siswanto DJ merupakan salah satu pemain bintang CT Luwu dan punya pengalaman dalam Liga Indonesia Persebaya Surabaya. Luar biasa Siswanto DJ, bermain sangat kreatif bersama Al-Kadri. Pendek saja pian. Pemain yang didatangkan langsung dari Sipakernu Pangkep, dan tahun ini Sipakernu Pangkep absen karena beberapa pemain dari Sipakernu mengikuti seleksi tim nasional Indonesia U20 bersama coach Bima Sakti. Tambahan waktu 1 menit. Luar biasa, pertandingan hari ini disiarkan secara langsung melalui channel YouTube DLU Bola TV Makassar, sehingga pertandingan Wali Kota Cup
disaksikan di seluruh belahan dunia. Luar biasa Delu Bola TV Makassar. Hari ini saudara-saudara kita di Dubai, negeri jiran Malaysia Banjarmasin, negara India, dan bahkan di Jerman yang berlangsung sekarang pertandingan Piala Eropa, menyaksikan secara live streaming melalui Delu Bola TV Makassar. Ada Ian, sang predator, Trupas yang dituju Haji. Oh, gagal kita lihat Haji. Tidak terlalu Haji kita lihat memanfaatkan peluang, masih membuang sia-sia. Satu Trupas dilakukan Ian. Oh, rupanya pelanggaran yang dilakukan Aslan dan wasit Laude dari Sulawesi Tenggara. Inilah tim pengawal wasit di bawah koordinator Bapak Akbar Relawan Jakarta. Sebentar lagi akan bertugas di pra Piala Dunia di Gelora Bung Karno. Dan ini juga menjadi edukasi bagi operator kompetisi di Indonesia bahwa kejuaraan Wali Kota Cup sangat berstandar internasional dan nasional. Dan kita tinggalkan ngobrol anu. Ada nuku. Ada nuku dari itu. Selesai kah itu dong. Mantap. Sholat dulu. Halo, Adek. Kenapa enggak anu? Apa itu? Oh iya, oke, makasih banyak. Pak. Pelan. Bang, Ibu. Sholat dulu. Pak Haji, main dulu Pak. Gaya-gayanya Budi Membusir saya ikuti waktu di Jogja. Sholat dulu. Ya, siap. Besok sudah 16 besar. Assalamualaikum. Bayang dulu. Mantap. Besok 16 besar.
Oke, kick off babak kedua akan segera dimulai antara Meiki Manyingari FC berhadapan dengan CTLU FC. Skor masih dimenangkan oleh CTLU 2-0. Sementara CTLU melakukan pergantian pemain, keluar nomor punggung 23 masuk nomor punggung 20. itulah dia pergantian pemain dari tim CTLU. Langsung melakukan rotasi di babak yang kedua ini. Apakah mampu menambah pundi-pundi gol di babak kedua ini? Sama-sama kita akan menyaksikan secara live di channel YouTube Delu Bola TV. Antara Manyingari Meiki FC berhadapan dengan CTLU FC. Selamat menyaksikan. Kembali ke lapangan Gelora Sultan Hasanuddin Makassar. Manyingari FC berhadapan dengan CTLU FC. Kita saksikan unggul sementara tim tamu CTLU 02 atas Manyingari FC. Kita saksikan serangan dari CTLU dari sisi sebelah kiri. Kita saksikan nomor punggung 20 pemain yang baru masuk, cutback namun mampu intercept Taufik. Tendangan sudut CTLU. Sudah dilakukan. Ada Fadel. Kita saksikan Aslan angkat. Kembali keluar penjaga gawang. Aan Siswanto. DJ. Oh. Shooting keras yang dilakukan DJ masih jauh dari sasaran. Kembali menghasilkan tendangan gawang untuk Manyingari FC. Taufik ke depan. Kembali anak-anak Manyingari. Ada nomor punggung 91 berjibaku dia. Namun begitu tangguh. Basna kita saksikan. DJ Fadel Aslan kita saksikan. Tengah nomor punggung 27. Oh namun terpeleset kita saksikan. Taufik angkat ke depan Taufik. Ada nomor punggung 76 di sana. Ipang masih Ipang mencari kawan. Kembali ke Mat ke depan namun tidak ada kawan yang menyambut umpan dari Mat. Kembali gagal serangan anak-anak Manyingari FC. Kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Herianto, pengurus Asprop PSSI Provinsi Sulawesi Selatan.
merupakan administrasi pertandingan terbaik di Indonesia. Luar biasa. Ipul, namun penjaga gawang dari Manyingari keluar. Kita saksikan. Tanya, Mak. Dan Bung Sofyan, kita saksikan pertandingan di babak kedua ini antara Manyingari FC berhadapan dengan Cetilu. Kira-kira bagaimana Bung Sofyan? Oke, terima kasih Bung Hendra. Sementara unggul kita lihat anak-anak Kabupaten Luwu 2-0 melalui kaki Ian, salah satu striker predator yang ditakuti di kotak 16. Dan hari ini mampu dia buktikan, tapi kita melihat di babak kedua ini Bung Hendra, sepertinya anak-anak Manyingari Kabupaten Goa tetap melakukan perlawanan. Namun kita lihat Kadri, salah satu gelandang, ada Fadli, Adi Fadel, terupas. Ya, kita lihat pemain-pemain Manyingari tetap mengimbangi dengan melakukan wall pass 1-2 kombinasi. Namun kita lihat anak-anak CT Luwu melakukan press build up di daerah lawan, sehingga ini yang membuat sulit anak-anak dari Manyingari. Jadi anak-anak seperti ada Aji Kurniawan, ada Aslan, ada Ian, ada Fadel, dan ada Pian. Itu dia melakukan langsung press build up di daerah lawan, sehingga ini yang membuat kesulitan keluar dari pertahanan yang dibangun oleh anak-anak Manyingari Kabupaten Goa. Nah, sementara kita lihat di saat Harlan Suardi menguasai bola, kita melihat anak-anak Manyingari hampir dia mundur di daerah pertahanan, dia melakukan defending, sehingga ini yang membuat nyaman anak-anak CTI Luwu untuk membangun serangan baik dari kaki Hendra Wijaya melalui Basna dan Siswanto DJ. Ini yang membuat kesulitan. Kita lihat anak-anak. Nah, sementara kita lihat ada peluang satu kerjasama. Ini kita lihat hanya 3 pemain. Hanya 3 pemain kita lihat pelanggaran. Hanya 3 pemain anak-anak Manyingari Luwu ketika dia melakukan transisi, sedangkan jumlah pertahanan dari CT Luwu itu ada sekitar 6. Jadi mungkin agak kesulitan untuk melakukan scoring karena jumlah pemain itu masih lebih banyak yang bertahan daripada pemain-pemain Manyingari Goa. Ini yang mungkin tidak dibaca pelatih dari Alfian dari Manyingari. Ada Akmal. Lemparan ke dalam. Diingatkan kembali besok pertandingan di fase knock out, fase babak ke-16 besar. Di pertandingan pertama antara juara bertahan Mitra Garden akan menjamu tamunya Timpun Sulawesi Selatan, dan di match kedua ada Karya Mandiri akan menjamu tamunya Hebron FC Kabupaten Pindrang. Kemudian pertandingan agak lebih cepat di match pertama dilaksanakan di kick off 14:10, sedangkan di match kedua pertandingan akan dilangsungkan di 15:40 atau 15:50. Ada Akmal, pendek saja dia, shoot, enteng saja Harlan Suhardi, salah satu penjaga gawang mantan PSM Makassar. Fadel, luar biasa nomor punggung 20. Ipul, salah satu pemain yang sangat
punya agility sangat baik. Berbahaya, salah dia. Ada Haji Kurniawan. Masih Haji. Kita lihat Haji. Shooting dari Fadel. Masih diintercept pemain-pemain belakang. Bukan kita lihat pelanggaran. Luar biasa Al-Qadri tetap bangun dan memberikan silaturahmi. Ada Pian. Kita tahu Pian merupakan salah satu gelandang terbaik dari Persik Pangkep dan bermain di Liga 3 Nasional. Di sana juga kita lihat ada Kapten Tim Pon, ada Basna, ada Hendra Wijaya, merupakan duet dari center back. Hendra Wijaya sudah melakukan yang dituju pemain yang sangat lincah, Ipul. Masih Ipul dengan kaki kidal. Luar biasa Ipul, menari-nari dia. Oh. Pelanggaran kita lihat lagi-lagi. Kadri kita lihat dia punya gaya bermain sangat-sangat kreatif. Merupakan motor serangan dari Setelu Al-Qadri bersama Pian dan Fadel. Sementara kita lihat anak-anak Manyigari tidak mau kalah. Melakukan serangan ada Rahmat. Namun lagi-lagi dipatahkan intercept Hendra Wijaya. Akmal. Berbahaya, serangan balik. Ada Ian. Trupas. Fadel. Wolpas 1-2 Fadel. Maaf. Terjadi tendangan sudut untuk Setelu. Sementara kedudukan masih 2-0. Dan tentunya pertandingan ini ketika Setelu memenangkan pertandingan, tentunya akan menjadi juara grup di grup H. Dan tentunya kakak FC menjadi runner up. Satu serangan sudah dilakukan. Arlano diselamatkan. Ada Basna, pemain yang cukup berpengalaman. Basna, Trupas, Pian, pendek saja. Ada Ian, lebar dia yang dituju Aslan. Oh, kita tahu Aslan juga adalah salah satu pemain Liga 3 Alesa Nasional. Kemarin bermain di tahun 2023. Inilah Aslan, sempat bermain di Java FC, Al-Qadri. Trupas. Ada Fadel. Lemparan ke dalam, dibuang Saaya. Al-Qadri.
Kartu kuning kita saksikan dua pemain Ahmad dan Al-Qadri. Kembali lemparan ke dalam. Manying FC. Mat. Ipang di sana kerjasama. Namun kembali mampu dipatahkan. Kembali serangan dari anak-anak CT Luwu. Dari kaki Aji Kurniawan. Masih Aji Kurniawan. Dibayang-bayangi Taufik di sana. Berjibaku dia. Namun cukup taktis permainan dari Taufik. Pelanggaran kembali. Pian. Jauh ke depan Ahmad, siapa yang dituju? Namun tidak cermat. Umpan dilepaskan Ahmad kembali. Aslan dari sisi sebelah kanan. Masih Aslan. Ke tengah Fadel. Terupas kembali. Namun lebih dekat kepada penjaga gawang. Garden cepat kehilang. Dan dulu. Kenapa cepat sekali Mitra Garden tahu hilang? Astaga. Pian kembali hampir saja menjebol gawang, namun tipis-tipis saja kita saksikan. Manying RFC melakukan build up. Ada Mat sisi sebelah kanan mencari kawan. Mat masih Mat kita saksikan. Ada nomor punggung 76 Ipang. Masih Ipang dibayang-bayangi oleh Basna. Mat kembali. Angkat bola Ahmad. Ada Rahmat yang dituju. Heading, namun luar biasa penampilan penjaga gawang Harlan Suwardi kita saksikan. Kembali serangan dari anak-anak CT Luwu. Ian. Masih Ian melewati satu pemain yang terlupas. Ada Ipul melewati penjaga gawang. Luar biasa. Ipul buat scoring menjadi 3-0. 3-0 atas keunggulan CT Luwu. Bagus mainnya. Pergantian pemain dari CT Luwu. Keluar nomor punggung 9 Alfian Ian. Nomor punggung 71 Aji Kurniawan masuk. Nomor punggung 57 dan nomor punggung 13. Namanya tahu? Iya, Amaldi. Sekedar informasi, nomor punggung 57 Rahmat Arifin, pemain yang menjuarai Wali Kota Cup 5 bersama Onang FC. Rahmat Arifin salah satu striker tajam yang berasal dari Sulawesi Barat, Majene. Tim Tandu Lepa-Lepa
sama Pak Ahmad, coba cepat Pak Ahmad ya. Waduh. Akmal kita saksikan. Ditandu, apakah mampu melanjutkan pertandingan? Kembali anak-anak menyingari, namun kembali si Swanto. Serangan Rahmat di sana, masih Rahmat. Dikawal dua pemain, namun mampu lepas kita saksikan. Akhirnya dilanggar Rahmat. Fadel akan mengeksekusi Fadel sudah dilakukan. Pergantian pemain dari Manyingar FC. Pemain keluar. Nomor punggung 12 Akmal. Nomor punggung 76 Ipang. Masuk nomor punggung 6 Adi. Nomor punggung 92 Ceker. Kembali kita saksikan anak-anak Manyingari dengan semangat yang begitu tinggi masih melakukan perlawanan. Mat di sisi sebelah kanan ke depan, pemain yang baru masuk kita saksikan Ceker kerjasama dengan Rahmat, namun kembali Hendra Wijaya. Kita saksikan duet yang sangat kokoh Hendra Wijaya dan Basna. Sangat sulit untuk ditembus pemain depan dari Manyingari FC. Kembali lemparan ke dalam. Melewati garis. Rahmat, pemain yang baru masuk. Striker yang cukup tajam. Ipul. Namun bola meninggalkan lapangan pertandingan. Kembali lemparan ke dalam Manyingar FC. Taufik kerjasama dia. Serangan anak-anak Manyingari. Namun luar biasa Harlan. cuma yang begini di referen anu hapus tren rekam anu Manyingari. Kembali mampu direbut Fadel. Terupas Aslan kita saksikan. Masih Aslan melakukan overlap Aslam ke belakang kepada Ipul. Mencari kawan Ipul. Aslan kembali kita saksikan kerjasama dengan Fadel. Masih Fadel ke belakang Hendra Wijaya. Angkat ke depan Rahmat. Ada Amal kita saksikan. Shooting DJ. Pergantian pemain dari CTLU. Pemain keluar nomor punggung 26 Harlan Suwardi. Nomor punggung 3 Aslan Tawakal. Nomor punggung 6 Pian. Masuk nomor punggung 1 Syawal. Nomor punggung 93 Diat Nur.
nomor punggung 22, Arman. Kita saksikan pelatih dari CTLU kembali memasukkan striker. Mungkin masih ingin menambah pundi-pundi golnya. Kita saksikan Arman, salah satu pemain depan, kembali dimasukkan pelatih dari CTLU. Serangan kembali, namun Basna tendangan bebas anak-anak Manyingari. Kapten tim Ahmad, pemain gelandang yang cukup berpengalaman, angkat bola ke depan. Heading, namun terlalu lemah heading yang dilepaskan nomor punggung 91. Enteng-enteng saja penjaga gawang. Kembali anak-anak dari Manyingari. Amal kita saksikan. Onside Amal kita saksikan. Masih Amal. Amal melakukan cutback. Masih mampu diintercept penjaga gawang dari Manyingari. Kembali serangan nomor punggung 92, pemain yang baru masuk, Nur, kerjasama 91. Angga kembali, namun Angga terperangkap offside. Ipul kembali dari sisi sebelah kanan, angkat bola. Arman yang dituju, dibayang-bayangi Taufik kita saksikan. Dibuang saja Taufik. Kembali berpindah posisi DJ. Ipul kita saksikan menari-nari Ipul. Memindahkan bola ke Teng Al-Qadri. Basna naik membantu serangan Basna. Terupas kembali cutback kita saksikan. Hampir-hampir saja Rahmat kita saksikan. Namun masih mampu diselamatkan penjaga dari Manyingari. Kembali lemparan ke dalam. Rahmat kita saksikan melewati dua pemain, namun dibuang saja Ahmad. Tendangan sudut. Jauh sudah dilakukan heading. Kembali tercipta gol keempat. Arman mampu membuat scoring menjadi 4-0. Pemain yang baru masuk Arman mencatatkan namanya di papan skor. Tergeletak penjaga gawang dari Manyingari kita saksikan. Tim Lepa-Lepa berlari memasuki lapangan. Kita saksikan penjaga gawang dari Manyingari. Ubor. Kasih tahu Ki, bila minimal pemainmu kalau dia tidak ada pelanu, dia penjaga gawang begitu. Penjaga anu tamu peminta satu.
penjaga gawang dari Manyingari. Tim dokter kita saksikan. Pergantian pemain dari Manyingari. Keluar penjaga gawang nomor punggung 97 Daud, masuk nomor punggung 27 Ulang. Kenapa? Gendong ki. Mana ubur kah? Ubur. Angkat ni saja anu. Tiar. Angkat saja anu. Kita saksikan mendapat perawatan penjaga gawang dari Manyingari. Mana yang kayak ini kah? Apakah Perlu ini kan stem begini. iya, maksudnya ini juga teman-teman anu seperti yang kan pada selalu meninggalkan ini tempat. gitu bola. Amnya sama. Iya.
kembali mampu diintercept. Serangan balik dari CT Luwu, dari kaki Ipul. Masih Ipul kita saksikan, meliuk-liuk dia Ipul. Fadel, true pass. Ada 2 orang pemain di sana, nomor punggung 93 kita saksikan. Tambahan waktu 4 menit. Tambahan waktu 4 menit. Tabe ofisial Manyingari. Ikut 1 orang ke rumah sakit. Di Plamonia. Ofisial. Enggak, dia apa? Rais, ikut dulu, Plamonia. Di mobil ki HP ku. Di mobil ki. Rahmat. Kita saksikan ketengah kepada Ahmad. Masih melakukan perlawanan anak-anak dari Manyingari Trupas. Namun kembali Basna. Luar biasa. Pemain yang tangguh Basna. Arman si sebelah kiri. Trupas kembali Arman. Masih Arman. Kerjasama dengan Amal. Masih Amal. Kembali mampu digagalkan Taufik. Kembali serangan dari anak-anak Manyingari. Dari tengah lapangan kita saksikan. Sisi sebelah kanan. Namun kembali Basna mengintercept. Rahmat. Trupas. Ada Hendra Wijaya di sana. Back pass. Siswa untuk DJ kita saksikan. Masih DJ. Kerjasama dengan Ipul. Trupas kita saksikan DJ. Cutback. Ada Rahmat. Namun ada nomor punggung 93 dari Manyingari FC Nur. Membuang bola. Kembali. DJ angkat bola. Taufik. Ada Rahmat di sana. Amal. Masih Amal. Shooting Amal. Penyelamatan yang luar biasa. Penjaga gawang dari Manyingari. Bali. Serangan dari anak-anak Manyingari. Mat di sisi sebelah kanan kerjasama nomor punggung 92. Ceker kembali mampu direbut. Rahmat masih kita saksikan belum mau menyerang anak-anak dari Manyingari. Menunjukkan semangat yang sangat Spartan kita saksikan. Angkat bola. Ada Rahmat. Kontrol dengan dada Rahmat. Namun ada bek tangguh di sana. Basna. Hendra Wijaya kita saksikan luar biasa. Duel yang cukup kuat. Mat. Shooting Mat. Namun kembali mampu diamankan penjaga gawang CT Ulu. Kembali aman gawang anak-anak CT Ulu. Pertandingan babak kedua. Iya, gue juara grup. Skor 4-0 keunggulan CT Ulu. Dan saya Hendra mengundurkan diri dan sampai ketemu besok sore di laga yang sangat seru antara Mitra Gardan berhadapan dengan Prapon, dan di laga kedua Hebon akan berhadapan dengan Karya Mandiri.